ketemu lagi di sekolah minggu online bersama Lause Piska. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti semuanya sehat dan penuh dengan sukacita kan? Nah adik-adik, biar kita semangat memuji nama Tuhan, Lause mau ajak adik-adik untuk berdiri yuk. Kita mau angkat pujian, mendidih di hati. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya ya. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Margiono. Sebelumnya, mari kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo adik-adik, apa kabar? Shalom. Puji Tuhan adik-adik. Ya, pada kesempatan hari ini Lause sukacita karena bisa kembali bertemu dengan adik-adik semuanya dalam acara sekolah minggu. Adik-adik kasih Tuhan Yesus, apakah adik-adik sudah siap semuanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan? Baiklah, agar kita lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik saya ajak Lause bersama-sama adik-adik semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bukakanlah setiap hati adik-adik kami saat ini Bapa, sehingga mereka benar-benar siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, Lause ingin bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik ingat dengan sebuah film kartun yang berjudul Popeye? Ingat adik-adik? Film kartun yang berjudul Popeye dalam bahasanya ya. Nah, Popeye siapa dia itu adik-adik? Dia adalah seorang pelaut yang mempunyai kekuatan. Nah adik-adik, Lause bertanya, dari mana kekuatan dari si Popeye ini sehingga dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya yang besar-besar dibandingkan dengan tubuhnya? Ayo, siapa yang tahu? Karena apa adik? Apa? Iya, karena dia suka makan bayam adik-adik. Dia suka makan bayam sehingga dia mempunyai tubuh yang kuat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Adik, kalau Lause bertanya, apakah adik suka bayam? Apakah adik juga suka sayur-sayuran? Mungkin adik enggak suka. Saya lebih suka makan daging, saya lebih suka makan kornet, saya lebih suka makan hamburger dan sebagainya. Tapi sebenarnya adik, sayur-sayuran itu sangat dibutuhkan bagi tubuh kita agar kita tumbuh menjadi sehat. Adik kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan ya, yang diambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya masing-masing, bisa membuka di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Dalam firman Tuhan ini diberikan judul yaitu Daniel di Istana Babel. Ya, Daniel di Istana Babel. Mungkin ada heran ya, ada apa dengan Daniel? Kok dia berada di Istana Babel? Bukankah Daniel itu orang Israel? Bukankah Daniel itu adalah orang dari Yehuda? Kenapa dia bisa sampai di Istana Babel? Ternyata adik, sesuai dengan firman Tuhan ini dikisahkan bahwa pada saat itu bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, itu sedang diserang oleh musuhnya, yaitu dari bangsa Babel. Kenapa adik? Kok bisa Israel diserang oleh musuhnya dan bahkan dikalahkan adik? Karena apa adik? Karena pada saat itu bangsa Israel masih banyak melakukan pelanggaran atau kesalahan, yaitu melawan ketetapan Tuhan, sehingga musuhnya diberikan kesempatan untuk mengalahkan bangsa Israel. Nah adik, bangsa Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar, dia bisa mengalahkan bangsa Israel, khususnya suku Yehuda. Dan karena kalah adik, maka segala harta benda yang ada di Yehuda itu diambil, diboyong ke Istana Babel. Bahkan termasuk tawanan-tawanan perang juga dibawa. Tetapi tidak semua orang-orang dibawa oleh Raja Nebukadnezar, tapi dipilih orang-orang yang pilihan, yaitu orang-orang laki-laki yang masih muda, yang tampan, yang gagah, dan yang pintar-pintar. Dan bahkan mereka sebagian besar diambil dari golongan bangsawan. Jadi tidak sembarangan adik-adik orang Yehuda yang dibawa oleh Nebukadnezar dibawa ke Istana Babel. Nah termasuk adik-adik Daniel dan kawan-kawannya. Daniel bersama dengan 4 kawannya, yaitu ada Hananya, kemudian ada Misael, dan juga Asaria tadi. Mereka dibawa oleh Raja Nebukadnezar, dibawa ke Istana Babel. Dan oleh Nebukadnezar, mereka masing-masing ini juga diganti namanya atau diberikan nama lain. Contohnya Daniel diberi nama yaitu Belsazar. Kemudian Hananya diberi nama Sadrak. Kemudian Misael diberi nama Mesak. Dan Asaria diberi nama Abednego. Adik-adik kasih Tuhan Yesus, mereka berempat dan juga para pemuda-pemuda lainnya, khususnya mereka tawanan dari bangsa Babel ini, di Istana Babel mereka diperlakukan dengan baik adik-adik. Walaupun mereka tawanan, tapi mereka diperlakukan dengan baik.
ya, apa yang dimakan raja itu juga yang mereka makan. Jadi mereka tidak siksa, adik-adik. Mereka tidak disiksa, tapi mereka dipelihara dengan baik. Bahkan mereka dididik, disekolahkan dengan bahasa-bahasa mereka dan kepandaian-pandaian agar mereka nantinya bisa berguna bagi istana Babel, adik-adik. Dan Raja Nebukadnezar juga memerintahkan pegawai istana, hei pegawai istana, tolong beri mereka makanan yang enak-enak, beri mereka daging, beri mereka buah-buahan, beri mereka minuman anggur, seperti engkau menjamu aku, seperti engkau menyediakan hidangan kepadaku. Wah, adik-adik, kira-kira bagaimana adik-adik? Kalau adik-adik diberikan makanan, daging, masukkan daging, buah-buahan yang enak-enak, anggur, dan minuman yang pokoknya sangat menyedapkan sekali. Pasti adik-adik ingin juga kan? Tetapi adik-adik, apakah Daniel, kemudian Hananya, Misael, dan Azaria mau adik-adik? Apakah mereka juga mau makan seperti apa yang diperintahkan raja, yaitu makan makanan yang dimakan oleh raja? Ternyata adik, mereka tidak mau makan. Mereka tidak mau makan daging, buah-buahan, dan minuman anggur yang disediakan raja melalui pegawai istana. Kenapa adik? Karena mereka tahu bahwa makanan-makanan yang disediakan itu adalah makanan-makanan yang najis. Artinya makanan itu terlebih dahulu telah diberikan kepada para dewa-dewa istana Babel. Jadi Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang masih menyembah kepada para Baal, yaitu para dewa. Dan karena keempat orang ini, Daniel dan temannya ini adalah orang yang setia kepada janji Tuhan, dia tidak mau melanggar perintah Tuhan, maka dia tidak mau makan makanan yang telah dihidangkan kepada dewa. Karena dia takut apa? Takut dosa. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, adik? Pegawai istana melihat kalau Daniel dan kawan-kawannya 4 orang ini tidak mau makan. Hai kalian para pemuda, kenapa kalian tidak mau makan makanan yang saya sediakan? Padahal ini makanan yang diperintahkan oleh raja. Kalau kalian tidak makan ini, maka kalian nanti akan kurus. Dan raja akan menghukum saya, mengira kalau saya tidak memberi kalian makanan yang enak-enak. Apa kata Daniel? Kami tidak usah diberi makanan daging, buah-buahan, dan anggur. Cukup tolong berikan kami makanan yaitu sayuran dan air putih saja. Gimana kamu ini? Diberikan makanan yang enak malah milihnya hanya sayuran dan air putih. Nanti kamu kurus. Kamu gak akan bisa sehat. Kamu gak akan gemuk. Kamu akan bodoh. Ayo udah cepat makan. Makanlah apa yang saya sediakan. Tapi Daniel dan kawan-kawannya tetap menolak. Dia tidak mau, adik. Karena dia takut kepada Tuhan. Tolong beri kami waktu 10 hari saja, kata Daniel. Nanti tolong bandingkan kami berempat dengan pemuda yang lain yang makan raja. Nanti tolong bandingkan antara kami dengan mereka. Adik-adik, karena Daniel dan 3 kawannya ini adalah orang-orang yang takut pada Tuhan, maka Tuhan pun menyertai mereka. Tuhan pun melindungi mereka, adik. Dan Tuhan memberkati kesehatan mereka. Dan apa yang terjadi, adik? Setelah beberapa hari kemudian, ternyata Daniel dan ketiga temannya ini tubuhnya tidak kurus, tetapi dia malah tubuhnya gemuk, sehat, dan mereka semakin cerdas, adik. Raja heran, kenapa mereka yang hanya makan sayuran dan minum air putih, tapi mereka lebih sehat dibandingkan dengan para pemuda lainnya yang makan makanan yang enak-enak. Raja Nebukadnezar tidak tahu kalau mereka berempat ini adalah diberkati dan dipimpin oleh Tuhan, karena mereka orang-orang yang takut pada Tuhan. Akhirnya adik benar, setelah dites oleh Raja Nebukadnezar dibandingkan dengan para pemuda lainnya, ternyata mereka berempat ini mempunyai kelebihan.
mereka lebih cerdas, mereka lebih pintar, dan bahkan mereka diberikan anugerah Tuhan yang tidak dimiliki oleh para pemuda yang lain. Karena kepintaran dan kecerdasan inilah, maka Raja Nebukadnezar memberikan mereka kesempatan untuk mereka membantu pekerjaan Raja Nebukadnezar di istana. Mereka diberikan kepercayaan, adik-adik. Nah, dari kasih Tuhan Yesus, itulah anugerah yang dimiliki oleh Daniel dan kawan-kawannya karena mereka takut kepada Tuhan. Sehingga karena takut pada Tuhan dan kesetiaan pada Tuhan, dia tidak melawan ketetapan Tuhan, maka Tuhan pun juga memberkati dan menyertai mereka. Sekarang bagaimana adik-adik dengan kita semuanya, adik-adik? Apakah adik-adik kalau adik-adik diberikan makanan seperti makanan yang enak yang tadi, pasti adik-adik nggak akan menolak kan? Ya, tapi justru ini adik-adik, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita? Yang pertama apa? Agar kita berhati-hati dalam memilih sesuatu, adik-adik. Ya, berhati-hati dalam memilih sesuatu. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita pilih, kita harus pertama apa? Menyertakan Tuhan, adik-adik. Yaitu apa? Kita berdoa. Sebelum makan sebaiknya kita berdoa. Makanan mungkin kelihatannya makan itu bersih, higienis, enak, tapi kita harus jauhi dengan doa, adik-adik. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Agar apapun yang akan kita nikmati itu akan jadi berkat bagi kita, bukan menjadi masalah atau penyakit bagi tubuh kita. Yang pertama, menyertakan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Yang kedua, adik, kita jangan rakus terhadap sesuatu. Ya, kita jangan rakus atau serakah dalam menerima sesuatu. Ingat, masih banyak teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. Jangan semuanya kita ambil sendiri. Mari kita berbuat, berbagi kepada sesama kita. Jangan kita hanya memikirkan perut kita sendiri, adik-adik. Kita sebagai manusia egois itu adalah anak-anak yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tapi kita harus menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Anak-anak yang bisa berbagi untuk sesama kita yang membutuhkan. Dan yang ketiga, adik-adik. Yang ketiga, kita juga harus memanfaatkan kepandaian, kepintaran yang Tuhan anugerahkan kepada adik-adik semuanya. Seperti Daniel dan kawan-kawannya tadi, dia menggunakan kepandaiannya untuk berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan, adik-adik. Jangan kita menyia-nyiakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, contohnya adik-adik, pada saat ini mungkin adik-adik nggak tahu siapa sih yang membantu rekaman sekolah minggu. Nah, coba adik, untuk kesempatan ini Loso akan mencoba memanggil Loso-Loso yang lain yang saat ini selama ini bersama kita semuanya membantu rekaman dalam acara sekolah minggu. Untuk yang pertama, saya undang Loso Arnold. Halo. Ya, ini Loso Arnold. Ya, dia yang selama ini bersama kita semuanya membantu dalam apa, adik, mengedit, ya, untuk mengoperasikan komputer. Jadi Loso Arnold ini punya kemampuan, kepandaian dalam komputer. Nah, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Loso Arnold. Tuhan berkati. Kemudian ada juga, ada lagi adik-adik. Saya panggilkan yaitu Loso Liana. Mari Loso Liana. Iya. Ya, Loso Liana ini diberikan anugerah Tuhan yaitu kemampuan untuk bermain musik. Jadi nanti adik-adik kalau pandemi Covid sudah mulai hilang, adik-adik bisa belajar musik dengan Loso Liana, belajar paduan suara dengan Loso Liana. Oke, adik-adik ya. Terima kasih Loso Liana, Tuhan berkati. Ya, itu adik-adik. Masih banyak Loso yang lain yang diberikan Tuhan kemampuan, kepandaian, dan semuanya itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengajar sekolah minggu. Nah, demikian juga kita, adik-adik. Kita juga masing-masing diberikan anugerah Tuhan. Mungkin ada yang pintar matematika, mari gunakan untuk membantu teman-teman yang mungkin lambat dalam belajar matematika, bantu mereka. Mungkin ada yang punya kemampuan suara yang bagus, memuji Tuhan, gunakan untuk memuji nama Tuhan. Mungkin ada yang punya kemampuan untuk bermain musik, gunakan untuk kita mengiringi pujian, memuji nama Tuhan. Dan masih banyak lagi, adik-adik.
anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah minder. Saya kan masih kecil, saya kan nggak bisa apa-apa. Jangan adik-adik, mari talenta yang ada miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan merasa rendah diri, tapi mari kita gunakan kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terutama kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang juga telah memberkati kita, yang telah mengampuni kita. Dan kesempatan inilah adik, selama kita masih hidup, mari kita gunakan hidup kita untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini menjadikan berkat bagi kita semuanya, agar kita menjadi anak-anak yang setia, yang mau melayani untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel dan kawan-kawannya. Kami percaya Tuhan telah menolong kami dan adik-adik kami, agar kami semuanya meneladani apa yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya, yaitu tetap setia pada Tuhan, dan kami hidup kudus, dan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kepandaian yang Tuhan berikan, yaitu agar kami menggunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Margiono. Kita bisa belajar dari Daniel dan kawan-kawan untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak mudah terpengaruh. Untuk itu, kita harus terus mengikuti Tuhan Yesus, seperti lagu yang kita nyanyikan, Aku Mau Ikut. Nah adik-adik, sekarang Lause akan membacakan pengumuman ya. Untuk pengumuman yang pertama, mari kita saksikan teman-teman yang memenangkan kuis minggu lalu. Selamat kepada pemenang ya. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, hari ini adalah hari reformasi gereja.
Mari kita saksikan pembacaan Alkitab dari Mazmur 23 dari teman-teman peserta lomba baca Alkitab. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Untuk pengumuman yang ketiga, pemenang lomba baca Alkitab adalah Selamat kepada para pemenang ya. Dan terima kasih kepada semua anak yang telah mengirimkan video baca Alkitab. Semua akan mendapatkan hadiah. Kemudian untuk pengumuman yang keempat, di akhir ibadah akan ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy bagi 3 pemenang. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengikutinya ya. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan jam 10 pagi. Dadah!